Sebelum lu nonton videonya bisa kali subscribe dulu nih pemain ke-13. Abis nonton lu share dan juga komen, oke? Aduh, yang zoom banget. Halo, selamat datang di pemain ke-13. Jadi ngezoom banget ya. Soalnya lensa wide-nya nggak ada. Ya hari ini mau bikin ya video lagi. Beberapa match kemarin gue emang nggak bikin ya karena eh pokoknya yang gak gue bikin itu 2 match lawan Spurs 2 leg, terus sama lawan Chesterfield ya Chesterfield nggak perlu gue bahas lah, lawan tim antah berantah kan menang 5-1. Paling gue mau nge-review sedikit yang lawan Spurs sih. Lawan Spurs kan kemarin 2 leg ya, dan menang lolos ke final League Cup atau Carabao. Yang menarik sih sebenarnya di leg pertama ya, akhirnya si Tuchel ngerubah sistemnya gitu, main pakai 4 back 4-2-2-2 ya kalau nggak salah ya. Dan gue nggak nonton live sih, gue nonton match replaynya karena di Imola ada match replay kan untuk full matchnya. Itu gue nonton kayaknya lebih lebih oke gitu ya main 4-2-2-2 itu, karena yang pernah gue jelasin juga sih, maksudnya main 3-4-3 itu lu memaksa buat lebih mainnya ngelebar terus gitu. Sedangkan kan kalau sisi flank itu kan terbatas kan ruangnya gitu. Memang sih bisa ngerusak defense lawan gitu kalau udah main geser ke sayap tuh, cuman kayak susah aja, kreativitasnya nggak ada gitu. Nah pas waktu lawan Spurs tuh 4-2-2-2-2 itu di tengah itu lebih lebih mobile lah. Even Saul aja mainnya bagus gitu pas main 4-2-2-2-2. Ya waktu itu menang 2-0 ya. Nah yang gue bingung setelahnya kan lawan Chesterfield ya, mainnya main 3 back lagi gitu. Terus leg 2 mainnya 3 back lagi. Gue nggak ngerti deh kenapa gitu. Kalau nggak salah tuh kenapa waktu Spurs leg pertama main 4 back karena nggak ada center back lagi gitu. Jadi dipaksain main 4 back gitu. Padahal secara permainan bagus sih kalau gue bilang ya, lebih lebih jalan gitu. Karena gelandang-gelandangnya ini kan sebenarnya butuh ruang lebih luas gitu. Nah ini hari ini gue mau bahas lawan City semalam. Ya kalah sih 1-0. Dan gue sebenarnya males sih bikin videonya gitu, cuman ya karena gue kelamaan gak bikin video jadi kayak ya udah deh yang ini dipaksa bikin. Karena semalam sebenarnya bisa gitu. Nah ya ke line up ya, Chelsea kehilangan si Mendy ya yang pergi ke Piala Afrika. Cuman nggak tahu deh, kemarin tuh sekilas gue denger si Mendy ini di 2 matchnya sebenarnya nggak main gitu, belum belum pernah main di Piala Afrika gitu, malah kipernya KPR gitu kalau nggak salah yang main. Nah, ini Kepa lagi yang main. Ya balik lagi nih 3-4-3 lagi. Ada Rudiger, Silva sama Malangsar. Malangsar ini ya gue bilang sih di usia yang itu masih 21 kalau nggak salah ya, ini layak jadi prospek sih. Walaupun kemarin ya come on lawan City gitu ya susah lah, cuman gue bilang solid ya solid banget sih si Malangsar ya. Nah ke tengah Aspi di right wing back, terus Kante sama Kovacic tengahnya, di kirinya Alonso, depannya Pulisic, Ziyech sama Lukaku. Nah ya kalau lu lihat statistik juga sebenarnya udah kelihatan ya nih mainnya kayak gimana gitu. Yang jelas sih gue nggak ngelihat Chelsea atau Tuchel gitu ada urgensi untuk harus menang di match ini gitu, karena mereka udah ketinggalan 10 poin. Kalau memang pengen tetap bersaing di title race ya harusnya memaksakan menang gitu. Tapi gue lihat kayak terutama di babak pertama ya, aduh ini yang namanya Romelu Lukaku ini gue bilang sih harus dibuang aja lah, nggak usah diseratin karena ya setelah dia kan dia tuh sempat bagus kan di 2 match gitu setelah dia cedera. Lawan Brighton lawan Aston Villa dia golin, terus lawan Brighton juga ya imbang sih tapi golin juga gitu. Nah setelah itu kan dia kasih komentar yang soal dia nggak cocok lah sama kondisinya, terus sama dia pengen balik ke Inter dan lain-lain lah. Setelahnya bikin klarifikasi, gue sih baru lihat sih ada pemain bikin klarifikasi ya ke fans gitu. Maksud gue lu tuh dibayar mahal, harusnya lebih profesional gitu, bukan malah
jadi ngeduma sana sini. Mending kalau lu mainnya bagus gitu ya. Ini tuh mainnya ancur-ancuran juga, bukan karena sistem, dianya juga memang jelek mainnya. Terus ya dia golin lawan apa, Chesterfield. Chesterfield ya common gitu, lawan tim antah berantah juga, golnya juga ditinggal nyebok doang, blunder Chesterfieldnya. Terus ya di match ini, aduh, di menit berapa ya, kalau lu lihat tuh di awal babak banget itu dia tuh udah punya chance untuk bisa ya bikin gol sebenarnya ya. Dia tuh aduh, gue nggak tahu deh ya, yang bikin dia amburadul tuh apa gitu. Pokoknya di babak pertama itu ada 2 momen lah, 2 apa 3 momen lah yang harusnya bisa jadi peluang gitu. Pertama si Lukaku ini nih yang kayak tai ya, di passingnya juga jelek lagi ke Ziyech. Terus Ziyech yang harusnya kasih through ball enak malah kekencengan, itu si Tuchel sampai marah-marah ya. Ya sebenarnya kalau lihat babak satu solid ya, solid belakangnya gitu. Cuman ada satu peluang lah si City kan, di Grealish itu yang blundernya Kovacic, sisanya kan nggak ada peluang yang gimana-gimana gitu. Cuman Chelsea juga jelek banget tiap pegang bola gitu, tiap ya ini penyakitnya kayak dulu-dulu ya kalau lawan City gitu, kayak susah banget pegang bola. Jauh sama musim kemarin yang bisa menang di FA, bisa menang di mana? Di Liga di kandang City, terus yang dimenang di Champions gitu. Keserang tapi Chelsea-nya lebih mengancam. Ini tuh gak ada sama sekali. Kalau lu lihat ya apalagi babak 2 lah. Babak 2 tuh 5 menit 7 8 10 menit awal tuh oke banget tuh. Tiba-tiba langsung ada 3 peluang gitu di babak kedua di 5 menit tuh. 3 peluang kalau nggak salah, si Lukaku tuh, terus dia, terus ada Alonso juga mulai ada kenceng gitu. Emang ya udah segitu gitu. Kata gue ini kayak harus kebobolan dulu deh. Tapi gue tuh nggak ngelihat kalau kebobolan bakal jadi kenceng Chelsea-nya gitu. Nah ya kebukti golnya De Bruyne ya keren banget sih. Ini gol kelas lah gitu. Sayangnya si Kante nggak bisa ngejatohin ya. Kalau bisa ngejatohin kan mungkin free kick ya. Tapi ini si De Bruyne bisa lepas gitu di tendangannya. Kepanya sih udah salah langkah sih, di awal udah mau loncat ke kanan, ternyata bolanya ke kiri. Setelahnya ya masukin pemain yang ya gue juga nggak ngerti sih. Yang jelas sih urgensinya nggak ada gitu. Untuk ini kita harus dapat poin nih, harus bahkan imbang aja nggak boleh gitu kalau memang mau ngejar juara gitu. Tapi ya lagi-lagi gue bilang ya udah mulai ragu sih sebenarnya kalau Chelsea. Untuk kalau Premier League kayaknya udah dilepas aja deh, karena 10 12 10 match, 12 match, 15 match terakhir bahkan kayak ini Chelsea nggak ada yang bagus. Kayak lawan Spurs doang yang bagus deh, yang waktu 4 back. Dan itu nggak tahu sih si Tuchel ya, ini juga penyakit sih sebenarnya. Tuchel kalau gue bilang lama-lama kayak Mourinho ya. Jadi ya Tuchel lama-lama kayak Mourinho gitu. Gue tuh nggak seneng pelatih yang nyalahin keadaan gitu. Kayak ya kita main oke, terus sempat nyalain Lukaku juga di press con gitu. Yang ya dia juga harus punya ininya sendiri. Cuman maksud gue sistem lu juga ini tuh udah nggak jalan banget gitu sebenarnya. Main 3-4-3 tuh. Ya gue nggak respect aja sih sama pelatih yang nyalahin keadaan, bukan nyalahin apa yang dia terapin gitu. Kalau main kayak gini terus sih ya peringkat 4 sih, maksudnya 4 besar sih pasti kena lah ya. Cuman untuk nggak tahu deh di Champion ya. Kalau Carabao mungkin ya bisa-bisa aja lah, FA Cup masih bisa. Kalau Champions League lihat tim-tim lain dengan Chelsea yang kayak gini, gue agak ragu sih. Malah ya gue takutnya ini jadi pemicu juga nih, bisa intrik dan lain-lain, ujung-ujungnya dipecat lagi. Sekarang kalau dipecat lagi mau nyari siapa lagi, udah habis stok pelatih oke gitu. Ya gitu deh pokoknya. Ya sekarang udah 13 poin. Udah gitu unggul 1 poin dari Liverpool, tapi Liverpool nyimpen 2 match gitu. Jadi mereka menang 2 kali, bahkan menang sekali aja nih nanti lawan Brentford. Ya udah kesalip juga gitu. Ya mungkin 3 besar masih bisa lah gitu. Belum Club World Cup ya di bulan Februari nih, yang ya makanya padat banget lah gitu. Jadi
gue nggak tahu sih mau arahnya kemana Tuchel gitu, karena ngelihat match sepenting ini aja dia nggak ada urgensi untuk harus menang gitu. Jadi ya kita lihat aja. Gue bilang kalau sampai akhir bulan gitu, sampai ke Club World Cup masih kayak gini-gini aja, ya hati-hati sih Tuchel bisa bisa kegeser juga. Karena kita tahu kan owner Chelsea ini sebenarnya gak sabaran juga sih tipenya gitu, walaupun si Marinanya smart gitu dalam apa ya rekrut pelatih pemain gitu. Paling gitu dulu deh intinya. Match ini gue bilang membosankan banget ya, apalagi buat fans Chelsea gitu, kayak ini mau kemana sih gitu, udah nggak berpantat, peluang kagak ada gitu. Oke, itu dulu deh ya, bye bye.